Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa Rati TV Kebumen rahimakumullah, juga para pendengar radio IN FM yang berbahagia, soimin, soimat di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi di dalam acara Nunggu Beduk melalui Rati TV Kebumen. Tentu saja kita telah memasuki di hari yang ke-5 di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita akan dapat kita jalankan dengan baik, dengan sempurna sampai akhir Ramadan nanti. Para pemirsa TV Kebumen rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Fadl Rahman As-Sagih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat Mas Ustadz Wahid. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang pasti diterima, atau 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah. Iya. Nah, tetapi sebelum kita ke sana Pak Kiai, apakah doa itu sendiri merupakan kebutuhan hamba atau kebutuhan seorang kita selaku hamba Allah yang banyak sekali dengan rencana, dengan permintaan dan seterusnya. Kemudian sebelum kita berdoa, kita harus tahu apakah yang kita minta, apakah yang menjadi tujuan kita yang paling pokok, terutama yang berkaitan dengan misalnya bagaimana untuk meningkatkan ibadah kita, kemudian bagaimana untuk kehidupan kita agar tenang dan seterusnya. Tetapi doa itu sendiri apa Pak Kiai? Ya. Terima kasih Mas Ustadz Wahid Subangat, pemirsa Rati TV dan kaum muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, 3 doa yang tidak tertolak. Sebelum kita membicarakan tentang 3 doa yang tidak tertolak, perlu kita kaji bersama apa itu pengertian dari doa. Doa itu ad-doa as-su'al at-tolab. Jadi doa itu sebuah permintaan, sebuah permohonan, atau at-tolab, hal yang kita cari. Itu doa. Nah, terkait dengan masalah doa, kita kembali pada aturan atau dasar dalil sebagai pijakan kita membahas tentang doa. Al-Quran surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ola rabbukum ud'uni astajib lakum. Dawuh sopo pangeraniro kabeh, dawuh pangeraniro ud'uni, fi'il amar, perintah, ud'uni, mintalah kamu semua ni kepadaku Allah, astajib lakum, maka kami Allah akan mengabulkan permintaan kalian semua. Nah, ada beberapa pendapat terkait dengan masalah ayat tadi. Menurut As-Sa'di, ini ud'uni astajib lakum diartikan mintalah kamu semua kepadaku, aku Allah akan kabulkan. Hal ini sesuai dengan satu riwayat yang disampaikan oleh Qatadah dari Ka'ab, bahwasanya umat Nabi Muhammad itu memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding umat-umat
selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaan itu dilihat dari perintah ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya memohon untuk meminta kepada Allah. Nah, ini bentuk perintahnya bersifat jamak. Ud'u ada wawunya. Mintalah kamu semua kepadaku, insya Allah aku Allah akan mengabulkan permintaanmu. Berbeda ketika memerintahkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad berbentuk tunggal. Ud'uni, mintalah kamu kepadaku, tidak ada wawunya. Ini menunjukkan ada keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Tetapi Ibnu Abbas mengartikan bahwa ud'uni astajib lakum ay wahiduhu, esakanlah Allah, wahiduhu ay esakanlah Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah, astajib lakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dari dalil yang sama muncul ada beberapa pemahaman ini. Nah, pertama suran untuk memohon apapun yang dibutuhkan, kemudian kedua untuk mentauhidkan. Iya, jadi yang pertama menurut riwayat As-Sa'di, pendapat As-Sa'di, mintalah kamu semuanya kepadaku Allah, baik itu permintaan untuk urusan duniamu maupun untuk urusan akhiratmu. Tapi kalau Ibnu Abbas mengatakan ay wahiduhu, esakanlah Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, terkait dengan masalah perintah berdoa, kenapa Allah memerintahkan kita berdoa? Dari ayat ini tadi surat Ghafir ayat 60 bisa kita ambil beberapa pelajaran, Mas Ustadz Wahid. Yang pertama, bahwa ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu sendiri adalah sebuah ibadah. Jadi kita kapanpun, dimanapun, terus berdoa kepada Allah, karena itu sebuah ibadah. Kenapa dikatakan itu sebuah ibadah? Karena itu adalah perintah dari Allah, ud'uni astajib lakum. Manakala kita berdoa karena kita melaksanakan perintah untuk berdoa, maka itu sebuah ibadah. Jadi janganlah berputus asa, janganlah bermalas-malasan, terus semangat untuk berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, Allah itu maha kaya. Selain Allah, fakir. Artinya apa? Bahwa Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah maha kaya, tidak membutuhkan siapapun. Tetapi kita selaku makhluk Allah, kita semuanya fakir. Kita semuanya membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan kita, justru kita yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang butuh itu biasanya sifatnya seperti apa? Orang yang butuh itu biasanya yang mendekat. Orang butuh niku nggih nembung. Sampean butuh kalih kula Mas Ustadz Wahid butuh duit, utang. Sampean sing menggonku ngapiki hubungan paling tidak sampean datang ke rumah saya nembung, maksud tujuannya apa? Mas Fathur kula niki betahaken arto kula utang. Nah, nembung wong butuh. Butuh niku marani. Nah, niki dadi kita semuanya butuh pada Allah, sehingga kita selalu mendekat pada Allah. Tapi begini Pak Kiai, kadang-kadang seorang sudah merasa tekun berdoa, sudah sekian puluh kali, bahkan mungkin tidak hitungan, dan sudah dalam waktunya kok merasa kok tidak terkabulkan, ya apa Allah tidak mendengarkan atau bagaimana? Mungkin ada apa ini Pak Kiai? Iya. Saya lanjutkan yang tadi ya,
Jadi kalau orang yang tidak mau berdoa, malah Allah itu marah kepadanya. Allah murka. Malam yas'alillah yaghdubu alaihi. Siapa yang tidak mau meminta pada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi kita terus semangat untuk berdoa, minta pada Allah urusan dunia, urusan akhirat. Nah, pertanyaannya tadi, loh, mengapa banyak orang yang sudah berdoa kepada Allah, atau diri kita memohon pada Allah, berdoa kepada Allah, tetapi kita merasa bahwa doa kita belum terkabulkan? Ada apa? Sebenarnya intinya setiap doa kita pasti dikabulkan. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa. Doa yang di dalamnya tidak berisi atau memohon untuk memutuskan hubungan silaturahim contohnya. Allah pasti akan mengabulkan. Cuma model pengkabulannya itu ada 3 macam. Ada kalanya yang pertama dikabulkan dan disegerakan. Apa yang diminta disegerakan di dunia. Ini. Tetapi orang kan umumnya itu seperti orang memasak mie instan. Saya butuh sekarang, diberikan sekarang. Wong yang namanya manusia sama manusia saja nggak seperti itu. Sampan utang kali kulo, Mas Fatkur kulo utang. Ya kalau saya punya langsung ya, itu aja sama manusia, sesama manusia belum tentu langsung kok disemayani. Nah, ini ada yang Allah memberikan disegerakan permintaannya, disegerakan permohonannya di dunia. Tapi kadang-kadang seakan-akan orang lain melihat kok mati temen gitu kan, iya, seakan-akan ya. Merasakan kok saya belum merasakan apa yang saya pinta, belum dikabulkan. Nah, sehingga dia menjadi putus asa. Padahal yang kedua ada model pengkabulan, diterima tetapi ditunda pemberiannya besok menjadi tabungan pahala di akhirat. Maka ini perlu kita pahami, perlu kita ketahui bersama. Kalau kita tidak ketahui, tidak pahami masalah ini, nanti yang ada cuman isinya sebuah keputusasaan dan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gimana Allah? Katanya siapa yang mohon kepada Allah akan pasti akan dikabulkan. Saya sudah sekian tahun berdoa, bahkan bertahun-tahun, tapi ternyatanya saya miskin terus seperti ini. Saya butuh ini tapi nggak pernah dikasih. Nah, ini jadi perlu diketahui model pengkabulan yang kedua, ditunda pengkabulannya untuk tabungan di akhirat. Yang model yang ketiga, pengkabulannya adalah diterima, doanya dikabulkan, tetapi wujud pengkabulannya, wujud penerimaannya adalah orang tersebut dihindarkan dari keburukan atau dihapuskan dosa-dosanya. Jadi semuanya pasti dikabulkan. Atau mungkin diganti dengan bentuk nikmat lain yang orang itu kadang tidak merasa gitu Pak Kiai. Bisa juga. Tapi menurut hadis ini ada 3 model. Jadi yang pertama disegerakan, yang kedua ditahan untuk tabungan pahala di akhirat, yang ketiga orang tersebut dihindarkan dari keburukan atau dihapuskan dosanya. Nah, ini kan kalau kita menyadari, memahami tentang masalah ini, semuanya orang pasti akan berlomba-lomba untuk berdoa kepada Allah. Bukankah kita sebagai makhluk Allah itu membutuhkan Allah, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Terlebih lagi, kecenderungan manusia itu ingin hidupnya enak. Sifat nafsu itu ingin hidupnya enak, selalu enak. Tidak ada doa yang, ya Allah saya minta miskin. Gak ada orang yang berani. Ya Allah saya minta rizki saya itu banyak barokah, umur saya panjang, anak saya solih-solihah, dagangan saya laris, pertanian saya panennya banyak. Pasti yang enak-enak. Nah, kita tidak tahu nasib kita
atau kodo kita, takdir kita ini menjadi orang yang seperti apa. Kelak akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara, orang yang kaya atau miskin, itu nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan yang bisa merubah takdir kita, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali dengan doa. Ya, wala yazidu fil umri illal birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali kebaikan. Jadi karena tidak ada jalan lain kecuali doa untuk merubah qadar qada kita, maka banyak-banyaklah kita mohon pada Allah, mohon yang baik-baik, tentunya untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Tidak hanya urusan akhirat saja, wong kita juga hidup di dunia kan butuh dunia. Melewati akhirat harus lewat dunia dulu. Maka doanya kan ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini dinamakan doa sabu jagat. Dan tentu saja selain kita harus senantiasa berdoa jangan putus asa, karena kita manusia biasa, orang awam, harus diikuti dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Betul ya. Jadi doa itu sebuah permintaan, sebuah keinginan, harus disertai dengan usaha. Kalau orang mempunyai satu keinginan tapi nggak ada usaha, itu namanya angan-angan. Sebuah angan-angan. Jadi bahasa kitabnya ya tamana, angan-angan. Orang perutnya lapar, melihat nasi, tidak mau makan, hanya dilihatin saja, maka tidak akan kenyang. Karena apa? Tidak ada usaha. Kalau mau kenyang, ya makan. Orang punya permintaan pada Allah, ya harus diusahakan sesuai dengan apa yang diminta. Jadi intinya kita berdoa pada Allah. Yang pertama, terus berdoa, jangan putus asa, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Semakin banyak berdoa, semakin banyak ibadah. Yang kedua, kita makhluk Allah, butuh kepada Allah. Allah tidak butuh pada kita. Orang yang butuh tentunya harus mendekat ya kepada orang yang tidak butuh. Yang ketiga, bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka jangan putus asa untuk berdoa. Baik Pak Kiai. Ya. Jadi dari apa yang telah diuraikan, ketika kita punya keinginan sesuatu yang bersifat mendesak atau tidak, kita tetap, karena sebagai umat Islam tetap berdoa, karena doa merupakan ibadah dan bahkan ada yang apa itu hadis atau ruh ibadah. Doa salah satu dari ruh ibadah itu. Nah, kemudian kaitannya dengan doa Pak Kiai, ketika seorang terus bertakarub pada Allah karena punya tujuan tertentu, baik itu tadi tujuan akhirat maupun dunia lah, karena untuk mencapai cita-cita dan seterusnya, maka apakah dari doa kita itu pasti terkabul, dan apa ada doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, atau mungkin apa saja, mungkin dari orang yang seperti apa, bagaimana, atau mungkin nanti kaitannya dengan kita di bulan Ramadan, bagaimana kita harus mengintensifkan doa itu bagi walaupun doa itu pasti dikabulkan dengan 3 model pengkabulan tadi, tapi ada kekhususan, ada pengecualian menurut hadis Rasulullah yang saya baca dalam kitab Faidul Qadir, Sarah kitab Jami'us Shaghir, hadis yang nomor 2520. Di sana dikatakan salasatun la turaddu da'wauhum. Ada 3 golongan la turaddu kang ora den tolak opo da'wauhum dongane wong telu. Ada 3 orang yang ketika ia berdoa, doanya tidak pernah tertolak. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftiro. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka.
Yang kedua wal imamu al adilu, imam yang adil. Yang ketiga wa da'watul mazlumi, doanya orang yang teraniaya. Yarfa'uhallahu, Allah mengangkat doanya orang yang teraniaya fauqal ghamam, sampai di atas awan. Wa yaftahu laha abwabas samawati, dan membukakan untuknya pintu-pintu langit. Jadi ada tiga. Doanya orang tiga ini tidak tertolak. Yang pertama as-shaim, doanya orang yang berpuasa hatta yuftiro, sehingga dia berbuka. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Ini saatnya Mas Ustadz Wahid. Apalagi ini puasa Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan. Ini kita pada waktu puasa sekarang ini, maka banyak-banyaklah digunakan untuk berdoa. Sehingga adabnya orang yang berpuasa itu paling tidak kalau kita persentase itu 70% untuk urusan akhirat, yang 30% untuk urusan dunia. Itu kitab apa namanya, Nasoihud Diniyah, Said Abdullah Alwi Al-Haddad mengatakan bersibuk-sibuk ria dengan urusan akhirat, jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Apalagi dalam keadaan berpuasa ini ya. Nah, pertanyaannya kenapa orang yang berpuasa kok doanya itu tidak tertolak? Yang pertama, orang yang berpuasa ini adalah orang yang sedang melaksanakan perintah Allah. Puasa ini adalah ibadah yang sangat berat. As-shaum al-imsah anil muftir, orang yang berpuasa adalah orang yang mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan suami istri. Padahal nafsu ini punya watak seneng mangan yang enak, seneng minum yang seger, seneng campur dengan suami istri. Tidak boleh, kan sesuatu yang sangat berat. Sengsara dia. Sengsara. Nafsu itu sengsara, iya. itu. Jadi karena ngeker gitu. Iya. Melaksanakan satu perintah Allah yang sangat berat, berpuasa. Nah, karena puasa ini tidak makan tidak minum dan dilaksanakan, diwajibkan di bulan Ramadan, maka apa namanya, jiwa kita menjadi bersih, sehingga doa kita menjadi cepat terkabul atau tidak tertolak. Yang kedua, imam yang adil, yaitu karena imam ini menanggung hajat orang banyak, ya, menanggung hajat orang banyak. Yang ketiga, doanya orang yang teraniaya, dia secara otomatis mendoakan baik ataupun buruk, maka dia pun tidak tertolak. Maka janganlah berani-berani menyakiti orang lain. Seperti itu, Mas Wahid. Baiklah Pak Kiai, dan para pemirsa Rati TV Kupen rahmatullah. Jadi dalam keadaan berpuasa, marilah kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Kiai Fathur Rahman. Ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak, yaitu doanya orang yang berpuasa hingga berbuka, kemudian doanya imam yang adil, dan yang ketiga doanya orang yang terdolimi. Jadi ketika kita menjalankan ibadah berpuasa Ramadan ini, jangan banyak bermalas-malas dan hanya menggunakan waktunya untuk tidur dan sesuatu yang tidak produktif, Pak Kiai. Nah, untuk itu para pemirsa di Kebumen, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa taqarrub ilallah dengan banyak-banyak berdoa, dan insya Allah tujuan kita baik itu urusan dunia maupun akhirat akan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai, karena waktu sudah habis, kita akhiri. Lain kali dapat kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.